Selamat datang di channel LSR Discourse. Pada kesempatan kali ini, kita akan membicarakan tentang beberapa ide inovatif dari Immanuel Kant, yaitu tentang objek, konsep, dan kategori. Pada video kali ini juga, kita akan mengupas beberapa konsepnya yang tentu saja menarik dan berpengaruh dari salah satu karya besarnya, yaitu Critique of Pure Reason. Hal pertama yang perlu kita bicarakan adalah apa itu objek. Nah, bagi Immanuel Kant, sebuah objek bukanlah sesuatu yang ada secara independen, seperti yang mungkin dikemukakan oleh beberapa filsuf sebelumnya, sebut saja René Descartes atau John Locke. Sebaliknya, objek adalah sesuatu yang kita bangun dalam pikiran kita, yang didasari dari pengalaman sensorik kita, kurang lebih seperti itu. Kita ambil contoh, ketika kita melihat sebuah kursi, kita tidak hanya melihat sebuah kursi belaka. Yang terjadi adalah pikiran kita mengambil data mentah dari apa yang kita lihat, seperti bentuk, warna, tekstur, dan coba untuk menggabungkannya dengan konsep yang sudah ada sebelumnya. Tujuannya apa? Ya untuk membentuk gagasan tentang kursi itu sendiri. Nah, Immanuel Kant mengatakan bahwa objek terbentuk melalui proses sintesis. Ini artinya bahwa pikiran kita mencoba untuk mengambil data sensorik, yang artinya Immanuel Kant akan menyebutnya sebagai proses intuitif atau intuisi, dan menggabungkannya dengan konsep untuk menciptakan objek yang kita persepsikan. Lalu, objek-objek ini tidak secara independen ada dalam cara kita berpikir, tapi sebaliknya, mereka adalah produk dari pikiran kita sendiri yang secara aktif menyusun pengalaman kita. Jadi, apa itu konsep menurut Immanuel Kant? Konsep adalah perangkat mental yang membantu kita untuk mengatur dan menginterpretasikan data mentah dari proses indrawi kita. Nah, konsep seperti semacam pola yang digunakan pikiran kita untuk mengelompokkan berbagai banyak hal yang didasari pada karakteristik yang tentu saja sama. Nah, tanpa konsep-konsep ini teman-teman, bagikan kita akan mengalami dunia sebagai semacam banjir informasi yang kacau. Kita ambil contoh sederhana, yaitu warna. Nah, kita tidak hanya melihat bercak-bercak merah, kita memiliki konsep kemerahan yang memungkinkan kita untuk mengenalinya di berbagai macam objek yang kita temui sehari-hari. Lalu demikian juga, pikiran kita memiliki konsep seperti kebulatan, kelembutan, atau berat. Konsep-konsep ini sangat penting untuk membuat kita mampu untuk memahami dunia kita sehari-hari. Namun, disinilah kan mencoba untuk mengemukakan beberapa poin pentingnya atau salah satu poin pentingnya. Di mana konsep saja tidak cukup untuk memberi kita semacam pengetahuan, sebut saja pengetahuan yang mendekati keutuhan. Kita membutuhkan semacam perangkat yang lain, yaitu intuisi, masukan indera mentah dari dunia. Konsep mengatur intuisi ini, dan tanpa kombinasi ini pula, kita tidak akan mampu membentuk pemikiran yang koheren tentang apa yang kita alami terhadap dunia. Sekarang, ini membawa kita ke salah satu sumbangsih besar Kant yang paling terkenal, yaitu kategori. Nah, kategori ini adalah konsep a priori, yang artinya sebelum pengalaman, yang menyusun semua pikiran dan pengalaman kita. Kita mengidentifikasi 12 kategori fundamental yang digunakan pikiran kita untuk memahami dunia, begitu katakan. Lalu beberapa hal itu terbagi dalam 4 kelompok utama, yaitu ada kuantitas, terdiri dari kesatuan, pluralitas, dan totalitas. Ada kualitas, yaitu realitas, negasi, keterbatasan. Ada relasi, yaitu substansi, kausalitas, komunitas. Dan terakhir ada modalitas, yaitu kemungkinan, keberadaan, dan keharusan.
Kategori-kategori ini bukan hanya hal-hal yang kita pelajari dari pengalaman, tetapi kategori-kategori ini dibangun dalam cara kita berpikir dan memahami dunia. Aspek utama dalam sistem kan adalah penilaian, yaitu tindakan menerapkan konsep pada objek. Nah, pada faktanya, ketika kita membuat penilaian seperti langit berwarna biru, kita mencoba untuk menghubungkan konsep kebiruan dengan objek langit. Penilaian memungkinkan kita untuk menyatukan konsep dan intuisi. Ini adalah proses menentukan bagaimana kita menerapkan konsep yang sudah ada sebelumnya, yang misalnya kita pahami pada data-data mentah pengalaman. Tanpa adanya tindakan penilaian ini, teman-teman, kita tidak akan mampu untuk mengetahui apapun tentang dunia. Nah, kita tidak akan dapat menghubungkan konsep kita dengan objek yang kita persepsikan. Selanjutnya, kan juga mencoba untuk membuat perbedaan penting antara logika umum dan logika transendental. Logika umum bagikan hanya berurusan dengan aturan formal kenalaran, yaitu bagaimana konsep saling berhubungan dalam pengertian yang sepenuhnya abstrak. Logika umum memberitahu kita apa yang mungkin secara logis, tetapi yang tidak memberitahu kita apapun tentang dunia nyata atau dunia keseharian kita. Tetapi kan menyadari sesuatu bahwa jika kita ingin memahami bagaimana konsep kita benar-benar diterapkan pada dunia nyata, kita memerlukan sesuatu yang lebih. Nah, disitulah logika transendental mengambil peran. Logika transendental berkaitan dengan bagaimana kita menerapkan konsep-konsep. Eh, Logika ini bukan hanya tentang pemikiran yang sifatnya abstrak, tetapi ia adalah tentang bagaimana pemikiran berhubungan dengan pengalaman atau objek-objek tertentu. Nah, dalam logika transendental, kan mencoba untuk menjawab persoalan, yaitu bagaimana kita bisa memiliki pengetahuan yang didasarkan pada pengalaman dan terstruktur oleh pikiran. Dalam hal ini juga terdapat sebuah koin yang menarik, di mana kan berpendapat bahwa kategori, yaitu kedua belas konsep yang eh, kita sebutkan sebelumnya, adalah fondasi dari cara kita mengalami dunia, atau dari apa-apa yang kita alami. Kategori tidak dipelajari dari pengalaman kita, tetapi ia memungkinkan pengalaman. Nah, tanpa kategori seperti sebut saja kausalitas atau substansi, kita tidak akan mampu mengatur data yang kacau yang datang kepada kita melalui proses indrawi kita. Nah, kita ambil contoh kausalitas misalnya. Kita mengalami satu peristiwa sebagai penyebab peristiwa lain. Nah, hal ini karena pikiran kita semacam terprogram untuk mengatur peristiwa dengan cara kerja yang seperti ini. Bukannya kita belajar tentang kausalitas dari pengalaman, kita memaksakannya pada pengalaman. Jadi, dalam hal ini bagikan kategori-kategori itulah yang memungkinkan kita memahami dunia dengan cara yang terstruktur dan koheren. Dalam filsafat kan, sebuah objek bukan hanya sesuatu yang ada di luar sana, di dunia gitu. Itu adalah hasil dari kombinasi intuisi, yaitu data mentah yang kita dapatkan dari indera kita ke proses indera kita. Dan konsep, struktur mentah yang mengatur data tersebut. Kategori membantu kita menyatukan intuisi ini menjadi objek yang koheren yang dapat kita pikirkan dan kita pahami pula. Nah, tanpa adanya proses sintesis aktif ini, kita tidak akan memiliki objek dengan cara yang biasanya kita pikirkan tentangnya. Dalam pengertian ini, objek adalah produk dari pikiran kita dan dunia luar. Jadi, mengapa kok ide-ide tentang objek, konsep, dan kategori ini masih cukup penting atau relevan pada masa ini? Tentu saja jawabannya adalah karena mereka secara fundamental mengubah cara kita berpikir tentang pengetahuan dan pengalaman. Kan mencoba untuk menunjukkan kepada kita bahwa kita tidak bukan sekedar pengaman pasif di dunia,
tetapi pikiran kita secara aktif membentuk cara kita mengalami dunia atau realitas tertentu. Terima kasih telah bergabung dengan saya dalam pembahasan Filsafat Mengenalkan. Jika teman-teman merasa video ini menarik, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan dengan teman-teman atau orang lain yang mungkin tertarik. Terima kasih, sampai jumpa.